warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai statistik inferensial. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita sudah menyinggung sedikit apa itu statistik inferensial. Statistik itu terbagi dua, ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial. Statistik deskriptif itu merupakan membedakan antara deskriptif dengan inferensial. Kalau deskriptif itu hanya terdiri satu variabel, sedangkan inferensial itu lebih dari satu variabel, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Untuk statistik deskriptif, uji yang akan digunakan di dalamnya meliputi distribusi frekuensi, kemudian ada mencari mean, modus, median, atau disebut dengan tendensi sentral. Kemudian kita mencari di dalamnya rank, variance, dan standar deviasi, atau disebut dengan variabilitas. Itu adalah pada statistik deskriptif. Sedangkan untuk statistik inferensial, atau yang lebih dikenal dengan penelitian yang lebih dari satu variabel, itu terdiri atas dua, ada yang parametrik dan ada yang non-parametrik. Secara umum, kita sudah menyinggung apa itu parametrik dan apa itu non-parametrik. Oke, untuk lebih mendalam, nanti di slide-slide berikutnya akan terlihat perbedaan atau ciri-ciri dari parametrik dan non-parametrik. Sebelum masuk ke statistik, ada uji t-test, ada uji ANOVA, ada korelasi dan regresi. Artinya berbeda ya penggunaannya. Yang tadi contohnya adalah menggunakan independent t-test jika dia menggunakan sampel yang berbeda. Tapi jika dia menggunakan sampel yang sama, artinya dia menggunakan related, maka ujinya digunakan uji paired t-test. Tapi jika menggunakan sampelnya lebih dari 2, maka uji yang digunakan adalah uji ANOVA. Oke, paham ya? Berikutnya itu adalah statistik non-parametrik. Oke, statistik non-parametrik itu merupakan bagian dari statistik inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis variabelnya yang tidak memiliki kepastian atau tidak memiliki standarnya. Ciri yang digunakan untuk menganalisis statistik non-parametrik itu apa? Oke, yang pertama, subjeknya bebas. Ya, kalau parametrik tadi subjeknya banyak, sedangkan non-parametrik subjeknya itu adalah bebas. Kemudian data yang digunakan itu adalah data nominal dan ordinal. Kalau minimalnya datanya adalah nominal ordinal. Kemudian datanya pada saat dilakukan uji kenormalan, datanya tidak berdistribusi normal. Kalau dia normal berarti masuk ke
metrik. Tapi kalau dia tidak normal, maka masuk ke dalam non-parametrik. Oke, uji apa saja yang digunakan untuk statistik parametrik? Nah, ini adalah uji yang digunakan seperti Mann-Whitney, kemudian Wilcoxon, kemudian Friedman, dan Kruskal-Wallis. Jadi, tidak semua uji yang kita gunakan, kita lihat dia menggunakan sampelnya berapa, kemudian apakah dia berbeda atau sama, ya kan, sampelnya. Nah, jadi kita perhatikan dulu syarat-syaratnya untuk yang statistik non-parametrik uji yang digunakan. Oke, contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu adalah kita mengukur berapa besar kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit X. Nah, kepuasan yang saya rasakan itu berbeda dengan kepuasan yang teman-teman rasakan. Sehingga kepuasan tersebut tidak memiliki standar pastinya berapa. Saat saya sudah merasakan puas terhadap pelayanan di rumah sakit tersebut, belum tentu teman-teman merasakan hal yang sama terhadap pelayanan di rumah sakit tersebut. Nah, sehingga dia masuk ke dalam statistik non-parametrik karena tidak memiliki kepastian atau nilai standar. Oke, tahapan secara umum dalam penelitian yang kita gunakan yaitu yang pertama untuk statistik inferensial ini adalah menentukan H0 dan HI atau H1. Jadi kita harus membuat dulu H0 dan H1. H0 dan H1 ini tidak otomatis hanya dibuat begitu saja. Tidak. Dia kembali merujuk ke bab 1, rumusan masalah pada penelitian kita. Dia merujuk ke sana. Sehingga kita akan membuat hipotesis H0 dan H1 sehingga kita bisa melanjutkan uji hipotesis yang akan kita gunakan. Ya, jadi dia saling keterkaitan. Kemudian menentukan statistik hitung dan statistik tabel. Nah, di sini kita akan melihat atau membandingkan dari uji statistik hitung yang kita lakukan dengan statistik tabel yang sudah ada. Jadi kita akan lihat nilai T hitungnya dengan T tabelnya bagaimana. Sehingga kita dapat membuat nanti di akhirnya adalah sebuah keputusan. Apakah H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Di situ kita akan melihat dari statistik hitung yang dibandingkan dengan statistik tabel. Ya, dari yang pertama kita harus mengacu dulu kepada rumusan masalah atau masalah penelitian kita. Kemudian kita menentukan hipotesisnya, H0, H1-nya. Kemudian kita hitung, kita analisis. Di akhirnya kita lihat statistik hitung yang kita lakukan, kita bandingkan dengan statistik tabel yang ada. Apakah statistik hitungnya lebih dari statistik tabel atau sebaliknya, statistik hitungnya lebih kecil dari statistik tabel. Sehingga kita bisa mengambil keputusan apakah H01-nya diterima atau H1-nya H0-nya diterima atau H0-nya ditolak. Oke, paham ya? Di sini ada diagram pedoman pemilihan statistik. Kita melakukan penelitian. Kita sudah menentukan rumusan masalahnya. Iya kan? Kita lihat penelitian itu jenis datanya apa dulu.
nominal ordinal. Kalau dia nominal ordinal berarti dia masuk ke dalam statistik non-parametrik. Tapi jika jenis data yang digunakan interval dan rasio, maka statistik yang digunakan itu adalah statistik parametrik. Oke ya, paham ya? Nah, dari statistik parametrik ini kita lihat jumlah variabel yang digunakan. Jika dia satu variabel, maka dia termasuk ke analisis univariat. Jika dia menggunakan dua variabel, berarti dia menggunakan analisis bivariat. Sedangkan untuk variabel yang lebih dari dua, berarti menggunakan analisis multivariat. Jadi dia berbeda, tidak sama ya. Oke. Di sini pada buku Sugiono terlihat jenis-jenis uji statistik bentuk hipotesis yang akan kita gunakan. Oke ya. Di sini ada skala data. Makanya di awal saya menekankan teman-teman harus tahu dulu skala data skala data dari penelitian teman-teman. Apakah dia nominal, apakah dia ordinal, atau dia numerik, di mana dia meliputi interval dan rasio. Kemudian untuk hipotesis berarti dia termasuk ke dalam komparatif dan korelasi atau asosiasi atau hubungan. Nah, untuk komparatif kita lihat lagi sampelnya ada berapa? Ada 2 sampel atau lebih dari 2 sampel. Dari 2 sampel atau lebih dari 2 sampel, kita lihat dia related atau independen. Teman-teman tahu nggak bedanya related dengan independen? Kalau independen itu dia berbeda, ya, sampelnya berbeda. Sedangkan related itu adalah sampelnya sama, hanya durasi waktu yang berbeda. Biasanya related ini kita gunakan pada saat pre dan post, ya, sebelum diberi tindakan atau pre-test dan sesudah diberi tindakan atau post-test, maka dia menggunakan related. Oke. Nah, dari komparatif baik 2 sampel maupun lebih 2 sampel yang kita perhatikan apakah dia independen atau dia related. Kemudian yang harus diperhatikan berikutnya adalah skala datanya ya. Jadi ini adalah penempatan uji yang kita gunakan. Oke, misal dia komparatif atau perbedaan. Dilihat sampelnya ada berapa. Jika dia ada 2 sampel, maka kita melihat kembali skala data yang digunakan. Jika skala data yang digunakan itu adalah numerik dan sampelnya ada 2 dan dia independen, maka uji yang digunakan itu adalah t-test independen. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat contohnya. Misalkan contohnya itu adalah kita akan melihat perbedaan IQ laki-laki dan perempuan. Perbedaan IQ laki-laki dan perempuan. Perbedaan berarti dia termasuk ke dalam komparatif. Oke, dia termasuk ke dalam komparatif. IQ itu termasuk ke dalam skala data numerik, yaitu dia termasuk ke dalam data interval. Oke, dia komparatif, kemudian skala datanya itu adalah interval. Kita lihat lagi sampelnya. Tadi perbedaan IQ laki-laki dan perempuan, berarti sampelnya itu adalah laki-laki dan perempuan. Artinya dia ada dua sampel. Oke.
Tadi dia perbedaan, berarti dia komparatif. IQ berarti termasuk ke dalam data interval. Kita lihat sampelnya itu ada laki-laki dan perempuan, berarti dia ada komparatif dengan dua sampel. Sekarang kita lihat apakah dia related atau independen. Kita lihat dia itu adalah sampelnya berbeda, laki-laki dan perempuan, berarti dia independen. Maka uji yang digunakan itu adalah uji t-test independen. Bagaimana? Paham teman-teman? Paham ya? Nah, itu contoh pertama. Kita lihat contoh yang lain. Misalkan kita ingin mengukur tingkat IQ sebelum dan sesudah diberikan tindakan. Jadi di sini kita ingin mengukur perbedaan IQ siswa kelas 3, ya kan? Siswa kelas 3 sebelum dan sesudah diberikan tindakan. Oke. Di situ perbedaan IQ berarti menggunakan komparatif. IQ merupakan ke dalam skala data numerik atau interval. Sampelnya itu ada dua, yaitu sebelum dan sesudah. Berarti dia termasuk related. Dia ada dua sampel, sebelum dan sesudah. Dan dia saling berhubungan, yaitu related. Sehingga artinya di sini related, siswa yang menjadi sampel, yang menjadi objeknya itu adalah siswa kelas 3. Artinya siswa kelas 3 itu diukur nilai IQ-nya di awal, iya kan? Di awal diukur, kemudian diberi tindakan, kemudian diukur kembali setelah diberi tindakan. Berarti dia sebelum dan sesudah tindakan. Maka uji yang digunakan itu adalah uji t-test, Pirate, ya, Pirate t-test. Nah, itu adalah uji yang digunakan. Contoh yang lain seperti apa? Nah, contoh yang lain misalkan seorang peneliti ingin mengetahui efek OC terhadap kenaikan tekanan darah sistolik. Nah, ya, dia akan melihat efek OC terhadap kenaikan tekanan darah sistolik. Kita lihat efek. Berarti tidak bisa kita mengetahui dia memiliki efek jika tidak melihat sebelum dan sesudah. Jadi kita cek dulu. Oh, salah. Berarti di awal kita harus tahu dulu dia komparatif atau korelasi. Oke. Di sini peneliti ingin melihat perbedaan efek dari OC terhadap kenaikan tekanan darah sistolik. Perbedaan berarti dia komparatif. Oke. Kemudian efek berarti ada perlakuan yang diberikan sebelum dan sesudah. Jadi sebelum OC dan sesudah OC. Berarti dia related. Terhadap kenaikan tekanan darah sistolik. Berarti skala data pada penelitian ini adalah yang dilihat nilai OC-nya dan kenaikan tekanan darahnya. Berarti di sini menggunakan data numerik. Dia menggunakan data numerik. Ada berapa sampel? Dia ada dua sampel komparatif. Dia melihat sebelum dan sesudah atau related, maka uji yang digunakan itu adalah uji Pirate t-test. Oke, paham ya? Kemudian jika ada dengan judul seperti ini,
Perbedaan kadar kolesterol LDL pada pasien DM, infarks miokard, dan cirrhosis hepatis. Oke, judulnya penelitian tersebut adalah perbedaan kadar kolesterol LDL pada pasien DM, infark miokard, dan cirrhosis hepatis. Ya, itu judulnya. Perbedaan berarti termasuk ke dalam komparatif. Oke. Kemudian skala datanya. Kita lihat kadar kolesterol. Kadar kolesterol itu termasuk ke dalam skala data rasio atau numerik. Ya, dia termasuk ke dalam skala data numerik. Tadi dia komparatif, ya kan? Skala datanya itu numerik, kemudian sampelnya itu ada pasien DM, kemudian infark miokard, dan cirrhosis hepatis. Berarti ada 3, sampelnya ada 3. Berarti dia menggunakan komparatif lebih dari 2 sampel. Oke, berarti dia komparatif lebih dari 2 sampel. Kemudian skala datanya adalah termasuk numerik. Nah, sekarang kita belum tahu nih dia related atau independen. Baru kita bisa menentukan uji yang digunakan. Di sini, karena dia menggunakan sampel yang berbeda atau orang yang berbeda, maka dia termasuk ke dalam independen. Maka uji yang digunakan itu adalah uji ANOVA. Oke, ANOVA itu ada 2, ada one way ANOVA dan ada two way ANOVA. Oke, paham ya? Jadi dengan judul perbedaan kadar kolesterol LDL pada pasien diabetes mellitus, infark miokard, dan cirrhosis hepatis, dia menggunakan uji ANOVA. Ya, dia menggunakan uji ANOVA dengan catatan karena dia lebih dari 2 sampel. Paham ya? Oke, tadi sudah contoh untuk yang komparatif. Sekarang kita mau melihat untuk yang korelasi atau asosiasi. Di sini kita atau disebut dengan hubungan, ya. Nah, jika ada penelitian menggunakan kata hubungan di depannya, berarti jelas dia menggunakan uji-uji korelasi. Misal judulnya adalah hubungan antara kadar albumin darah dengan luas luka pada pasien luka bakar yang dirawat di rumah sakit X. Oke ya, saya ulang. Hubungan antara kadar albumin darah dengan luas luka pada pasien luka bakar yang dirawat di rumah sakit X. Oke, hubungan berarti dia korelasi. Skala data yang digunakan. Skala data yang digunakan kita lihat datanya tadi adalah kadar albumin darah dengan luas luka. Kadar albumin darah dengan luas luka berarti termasuk ke dalam data numerik. Tadi dia korelasi, kemudian dia numerik, maka uji yang digunakan itu adalah korelasi product moment atau korelasi persen product moment. Berarti uji yang digunakan itu adalah persen product moment. Oke, paham ya? Oke, jadi itu adalah penempatan uji-uji berdasarkan
bentuk hipotesisnya, ada komparatif dan ada korelasi. Oke, berikutnya uji beda. Nah, di sini saya sudah menyimpulkan perbedaan uji beda dari parametrik dan uji non parametrik. Jadi kita lebih mudah uji statistik apa yang akan kita gunakan. Yang jelas kita harus tahu dulu ada berapa variabel. Apakah dia 2 variabel atau lebih dari 2 variabel. Kemudian kita lihat keterikatan variabelnya, apakah dia berbeda atau dia sama, ya. Baik itu yang 2 variabel maupun yang lebih dari 2 variabel, kita lihat dia sama atau berbeda atau sama, ya. Kemudian kalau misalkan untuk 2 variabel, kemudian dia dengan sampel yang sama antar variabelnya, maka jika dia uji parametrik dengan catatan sudah melewati uji kenormalan dan datanya normal, berarti uji yang digunakan itu adalah uji Poirot t-test. Tapi pada saat kita melakukan langkah awal ternyata datanya tidak normal, maka termasuk ke dalam uji parametrik. Uji yang digunakan bisa sign test, bisa Wilcoxon atau uji Meissner, ya. Jadi berbeda pada saat dia data berdistribusi normal dengan data yang tidak berdistribusi normal. Nah, jadi teman-teman misalkan seperti ini. Teman-teman ada membaca jurnal, ya kan? Pada saat metodenya dia langsung menyatakan uji yang digunakan itu adalah uji Mann-Whitney, ya, uji Mann-Whitney. Karena teman-teman merujuk jurnal tersebut di penelitian teman-teman atau di skripsi teman-teman, lalu teman-teman mencantumkan uji yang digunakan adalah uji Mann-Whitney, gitu. Nah, ini pasti akan dipertanyakan. Kenapa? Langsung menjas uji yang teman-teman gunakan langsung ke Mann-Whitney. Sedangkan teman-teman tidak menjelaskan bagaimana data tersebut normal atau tidak. Ya, jadi jangan pada saat ujian proposal penguji menanyakan terkait metodenya, di situ tercantum uji yang digunakan pada proposal teman-teman uji Mann-Whitney dengan alasan karena merujuk pada jurnal si A. Nah, itu tidak bisa diterima alasannya. Jadi sebelum teman-teman menggunakan langsung menyatakan Mann-Whitney, teman-teman harus mencantumkan dulu dilakukan uji kenormalan. Jika data berdistribusi normal, maka uji yang digunakan adalah uji t-test. Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, itu adalah uji yang digunakan adalah uji Mann-Whitney. Nah, itu lebih bisa diterima. Kenapa? Karena langkah awalnya harus dilakukan uji kenormalan. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi jangan dengan beralasan mengacu pada jurnal. Tidak. Di jurnal itu dia sudah melewati langkah-langkahnya. Dia sudah melewati uji kenormalannya. Nah, makanya dia langsung menuliskan uji yang digunakan itu adalah uji Mann-Whitney. Karena dia pada saat uji kenormalan ternyata datanya tidak normal. Makanya dia langsung menggunakan uji Mann-Whitney. Hati-hati ya teman-teman ya. Berikutnya itu adalah tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan di sini biasanya kita keakuratan dalam penelitian tersebut. Akurat nggak? Jadi tidak ada yang
katanya itu tidak ada kalau dalam penelitian. Jadi dia harus akurat berdasarkan siapa dia, bagaimana hasilnya gitu kan. Nah, dari tingkat kepercayaan di sini dia berhubungan atau berdasarkan dari teorema batas sentral. Apa itu teorema batas sentral? Yaitu suatu populasi jika ditarik sampel secara berulang, maka nilai rata-rata yang diperoleh dari sampel tersebut sejajar dengan nilai populasi yang sebenarnya. Jadi, pada saat satu populasi kan besar tuh, skala besar tuh. Nah, kemudian ditarik sampel. Nah, jadi diambil sampel, ditarik sampel secara berulang. Nah, pada saat nilai rata-ratanya yang diperoleh dari sampel-sampel yang sudah ditarik dan secara berulang tadi, maka diperoleh sejajar sehingga antara nilai rata-rata dari sampel-sampel tersebut sejajar dengan nilai populasi yang sebenarnya. Maka itulah yang disebut dengan teorema batas sentral, ya. Sehingga nilai-nilai sampel bentuknya itu akan menjadi nilai-nilai yang lebih tinggi atau yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilainya. Oke. Pada penelitian ada tingkat kepercayaan yang digunakan 90%, kemudian 95%, dan yang paling tertinggi itu adalah tingkat kepercayaannya adalah 99%. Jadi pasti terdapat tingkat kesalahannya, ya. Nah, tingkat kepercayaan yang tertinggi itu adalah 99% dengan kesalahan yang dilakukan itu 1%, sedangkan tingkat kepercayaan terendah itu adalah 90% dengan tingkat kesalahannya itu adalah 10%. Biasanya penempatan untuk kita di bidang kesehatan menggunakan tingkat kesalahan atau signifikansi atau sampling errornya itu adalah menggunakan yang 1%. Kenapa? Karena untuk di bidang kesehatan itu sangat beresiko tinggi, sehingga kalau sampai kesalahannya 10% itu bisa mengakibatkan fatal gitu. Makanya untuk yang kita di bidang kesehatan tingkat kesalahannya itu hanya 1%, sehingga dia keakuratannya 99%. Sedangkan untuk yang di luar bidang kesehatan seperti penelitian, pendidikan, nah itu biasanya skala yang digunakan untuk kesalahannya itu adalah bisa menggunakan 5%, bisa menggunakan yang 10%. Jadi untuk penempatan 10%, 5%, 1% itu gunanya adalah untuk melihat tingkat kepercayaan atau tingkat keakuratannya. Oke, sampai di sini tadi kita di awal sudah statistik inferensial, ada parametrik, ada non-parametrik, kemudian ada uji-uji hipotesis yang digunakan, kemudian kita lihat keakuratannya seperti apa, tingkat kepercayaan dari penelitiannya bagaimana, kemudian tingkat kesalahan yang dilakukan itu berapa, kan? Makanya ada biasanya nilai signifikansi alfanya berapa persen, misalkan 5% gitu. Berarti tingkat kepercayaannya itu adalah 95%. Jika taraf signifikannya 10%, berarti tingkat kepercayaannya itu 90% gitu. Untuk teman-teman yang melakukan pengambilan data ke lapangan, nah biasanya kayak kuesioner seperti itu dengan menggunakan
estimasi errornya itu semakin kecil, maka sampel yang diambil akan semakin banyak. Misalkan pada saat kita kan sudah di pertemuan sebelumnya tentang sampel, perhitungan sampel. Nah, itu akan berhubungan dengan estimasi error yang kita gunakan, gitu kan. Bisa menggunakan 1%, 10%, 5% gitu. Jadi semakin kecil tingkat persentase kesalahan yang digunakan atau keerrorannya, maka sampel yang digunakan itu semakin banyak ya. Misalkan kuesionernya pada saat perhitungan sampelnya dengan menggunakan estimasi errornya itu adalah 10%, maka misalkan menjadi responden kita pada penelitian tersebut misalkan 100 orang. Nah, tapi pada saat kita menggunakan estimasi errornya 5%, maka sampel kita untuk penelitian tersebut atau responden kita pada penelitian itu lebih dari 100, bisa tidak menutup kemungkinan bisa sampai 150 karena tergantung dari perhitungan populasinya. Oke, demikian materi kita terkait statistik inferensial. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi ilmu dan referensi untuk menentukan metode penelitian pada mata kuliah berikutnya, yaitu skripsi. Kalau begitu saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.